الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Walaupun Bapak Ibu zikir tidak masuk, maksudnya kata Pak Irfan tadi, tetap aja berzikir, ya. Karena masuk atau tidak masuknya itu urusan Allah dah tuh. Allah bilang apa? Fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini dulu secara syariat supaya nanti Bapak Ibu malas pula datang, setiap masuk ke sini kata Pak Irman, tak masuk kapan masuk lagi nih. Akhirnya malas, malu kalau ditanya kawan kan gitu. Nggak ada rasa Pak Imam ya. Akhirnya malas aja kita. Bukan begitu maksudnya. Lihat. Masuk tidak masuk zikirnya, dapat rasa atau tidak dapat rasanya, tetap sajalah berzikir. Karena Allah mengatakan, fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang telah kuat niat dan azamnya untuk berzikir mengingat aku, ya, maka serahkanlah hasil zikir kita itu kepada aku, kata Allah. Kalau udah diserahkan zikir kita itu kepada Allah, fahuwasbu, maka aku yang jamin. Hasil zikirmu itu aku yang menentukan, kata Allah. Jadi yang aku pandang itu, kata Allah, bukan masuk tidak masuknya, Pak Irman. Bukan dapat rasa yang tidak dapat rasanya. Yang dipandang Allah itu adalah sifat sami'na wa ta'nanya kita. Ketika kita telah berzikir, kita sudah menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah itu. Makanya inilah maknanya, kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Walaupun kita sampai di sini pulang tak dapat pahamnya, yang penting datang dari rumah ke sini itu sudah bernilai ibadah dah tuh. Jadi yang dipandang Allah itu keseriusan kita, kesungguh-sungguhan kita, dan keistimewaan kita. Apa kata Allah? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang telah bersungguh-sungguh untuk mendekati aku supaya dia bisa kenal dan berjumpa dengan aku, lanahdiyannahum subulana, maka kami bentangkan jalan-jalan petunjuk kami kepada dirinya. Berjalanlah di atas petunjuk itu, kata Allah. Makanya di ujung ayat diberikan informasi yang menggembirakan buat kita. Yang hadir nih ya. Walaupun dengar atau tak dengar, apa kata Allah yang menggembirakan? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai jantung hatiku. Begitu Allah menggunakan bahasa itu. Wahai jantung hatiku, kamu telah bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk menemui aku. Pasti kamu akan menemui diriku. Jadi kita bisa mengenal Allah dan menemui Allah. Allah sebenarnya yang memperkenalkan rahasia dirinya kepada kita. Jadi kalau Allah yang memperkenalkan rahasia dirinya kepada kita, baik tua maupun tidak tua muda, kalau Allah yang memperkenalkan, insya Allah itu Bapak Ibu, itu mesti semangat kita mengaji. Jadi masuk tidak masuk, tetap kita berzikir. Yang kedua, bagaimana ikhtiar dan kiatnya? Mungkin ke sana arahnya. Yang menyebabkan kita sulit kadangkala memahami kaji karena ada penghalang dan pengganjal di dalam dada ini. Padahal Allah bilang, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu, aku tidak ada hijab. Antara dirimu dengan aku tidak ada namanya sekat, tabir, dan tembok pembatas. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada tembok pembatas, maka yang menjadi tembok pembatas itu tiada lain adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Kalau di dalam dada kita ini ada ujub, takbur, dengki, maka itulah sebagai dindingnya, ya, terhalangnya kita mendapatkan rasa bersama Allah itu. Nah, contoh. Habis ini pertanyaan lagi Pak Imam ya. Nah, contoh gini. Bapak Ibu berternak ayam di sini.
sekandang ayamnya Bapak Ibu. Biasanya ayam Bapak Ibu ini jam 5:30 udah masuk kandang dah tuh. Rupanya sebelum jam 5:30, musang lebih dahulu masuk ke dalam kandang ayam Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu mau nggak masuk ayam tuh ke dalam kandang? Enggak. Oh, kenapa Pak? Ada musang dalamnya, takut. Nah sekarang tentu kita berpikir bagaimana supaya ayam kita itu bisa masuk ke dalam kandang itu kembali. Diapakan musangnya tuh? Diusir. Selain diusir, dibuang, dibunuh, dijulat, dipenggalah. Kalaulah musangnya telah diusir dan dihalau dia, ya, ketika musang itu tak ada lagi di dalam kandang, insya Allah ayam itu akan masuk dengan sendirinya tanpa dihalau-halau tuh. Dia akan masuk dia tuh. Nah, jam berapa dia masuk? Jam 5:30 ya, jam 5:30 dia tuh. Masuk dia tuh. Kenapa? Musangnya tak ada dalam. Antara hidayah Allah dan hati, nah, lihat, itu sama seperti ayam dengan musang. Maksudnya, apabila di dalam hati kita itu ada musang di dalamnya, banyak musang yang berlari-larian di dalamnya, maka yang namanya ayam tak pernah masuk ke dalamnya. Maksudnya, kalaulah di dalam diri kita itu ada musang, yang hidayah petunjuk Allah tidak akan pernah masuk. Sekarang, musangnya hati itu yang mana Bapak Ibu? Apakah yang berkaki 4 atau yang berkaki 2? Musang yang di dalam hati bukan musang yang berkaki 4. Tapi musang yang berkaki 2 itu adalah sifat manusia yang mana di dalam dirinya manusia itu ada ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay. Itu musang di dalam hati. Maka bagaimana supaya nur hidayah Allah itu masuk ke dalam hati Bapak Ibu? Dipangakan musang tuh. Dibunuh bakal pedong mereka. Kalau musang berkaki 4 bisa lah dibunuh dia lah. Musang yang berkaki 2 dibunuh dia. Kalau kafe doang ingengi orang rumah. Mati orang yo. Jadi musang yang berkaki 2 itu kan ujub, tak dengki. Caranya menghalau. Ini yang diajarkan Nabi. Kata Nabi apa? Likulli sa'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih hati tidak lain adalah zikirlah kepada Allah. Jadi untuk mengusir musang yang berkaki 2 di dalam ini adalah zikir. Maka palukanlah kalimat zikir itu ke dalam kalbu. Inilah maknanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hentakkan dia. Kalaulah musang sudah keluar dari dalam hati, tidak ada lagi musang di dalamnya, maka barulah masuk nur itu ke dalamnya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Barang siapa hatinya telah bersih daripada musang, ketika itu hatinya telah jinak kepada aku yang akan masukkan nur itu ke dalam dadanya. Dengan nur yang aku hidupkan ke dalam jiwanya itu. Buktinya bahwa Bapak Ibu telah mendapat hidayah dan petunjuk, maka hati Bapak Ibu senantiasa menyuruh ngomongnya baik, memandangnya baik, mendengar yang baik, melangkah kepada yang baik. Itulah tanda bahwa hati telah mendapat hidayah petunjuk itu. Tidak ada musang lagi di dalamnya. Dia bersifat kasih sayang. Selama ini ada keluar kata-kata ayam, kucing, bebek. Nggak ada kata-kata ayam, kucing, dan bebek itu lagi dah. Udah biasa aja dah tuh. Biasanya menantu itu tigo sih gambarnya, inilah cieknya. Lapai musang itu. Begitulah bukti bahwa kita itu telah mendapat hidayah yang petunjuk. Buktinya apa? Nampak pada amalia kita yang zahir maupun yang batin. Jadi dirikanlah amal itu di atas ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah. Barulah disebut namanya amal yang zahir dan batin, itu yang disebut namanya amal soleh. Silakan itu Pak Herman. Allah
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.